Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Berkat Hermanto Zega, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Lotu dari Kabupaten Nias Utara. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata berjudul modul budaya positif. Ada kegiatan dari CIP untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau pengenalan kepada terima kasih. Adapun penerapan budaya positif yang saya laksanakan di sekolah, yaitu pertama, membuat keyakinan kelas dan melakukan kegiatan segitiga restitusi. Mari kita nyanyikan ini pada profil pelajar Pancasila. Gambar ya? Ya. Oke. Silakan satu orang di depan yang sebagai instruktur. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kembali membuat suatu kesepakatan kelas ya, dalam kelas 1253. Jadi silakan nanti anak-anak kami memberikan curahan hatinya seperti apa yang mau kita sepakati. Ya, curahan hatinya seperti apa yang kita sepakati. Jadi kita mulai dulu dari peraturan ke kelas. Nanti dari peraturan kelas itu muncul nilai-nilai yang bisa kita percaya atau yang bisa kita yakini. Maka itu bisa dikatakan sebagai keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Oke, silakan tulisnya ditulis di depan yang merupakan nanti kesimpulan daripada peraturan kelas. Oke, silakan yang memberikan tanggapan pertama peraturan kelasnya, silakan. Iya. Peraturan yang pertama itu dilarang mengambil barang teman tanpa izin. Ya, yang ditulis di depan kalimat positifnya Krishna. Ya. Berarti kalau kita hilangkan kata larangan, jadi kalimat positifnya bagaimana? Meminta izin sebelum mengambil barang teman. Dari kelompok apa? Itu kelompok satu. Ya. Dilarang membuat keributan di dalam kelas. Ya, kalimat negatifnya dilarang membuat keributan di dalam kelas. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Kalimat positifnya bagaimana? Menjaga ketertiban dalam kelas. Ya, menjaga ketertiban. Oke, nah, ini kami dari satu kelompok lah. Dari kelompok 3, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Dilarang membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan kelas, ya. Menjaga kebersihan kelas, ya. Kelompok 2, maksud dari kelompok 2. Ya. Dilarang mengkonsumsi narkoba. Mudah-mudahan tidak ada di dalam kelas ini ya. Berarti kalimat posisinya bukan itu, dilarang mengkonsumsi narkoba. Konsumsilah narkoba itu ya. Bagaimana itu kalimat posisinya? Ya. Hidup sehat tanpa narkoba. Ya, hidup sehat tanpa narkoba. Peraturan kelas ya, berupa peraturan kelas kita sudah sepakati beberapa ya. Nanti bisa ditambahkan anak-anak kami di dalam kertas yang Bapak sudah bagikan tadi. Dari peraturan kelas ini kira-kira apa keyakinan kelas yang kita percaya?
Contohnya, meminta izin sebelum mengambil barang teman. Berarti nilai apa yang kita percaya di situ? Saling menghargai. Saling menghargai. Apa lagi? Dan menghormati ya. Ya kan? Saling menghargai dan menghormati. Jaga ketertiban di dalam kelas. Kira-kira keyakinan apa yang kita percaya? Ya, kedisiplinan ya. Bisa juga bertanggung jawab ya. Berikutnya, menjaga kebersihan kelas. Nilai apa yang kita percaya di situ? Kalau kita bersih-bersih, apa itu? Dan paling kita apa? Berarti tentang kesehatan. Ya. Jadi kita keyakinan kelas yang kita anut berarti. Nah, ini juga hidup sehat tanpa narkoba, berarti masih berkaitan dengan kesehatan. Ya, masih berkaitan dengan kesehatan. Berarti dari 4 peraturan kelas di atas berarti ada keyakinan kelas ada 3 kelas yang kita anut. Ya. Jadi, kalau yang dikatakan juga berarti dia mengambil barang teman tanpa itu tidak tampak kan? Itu tidak tampak. Atau yang lain saya menjaga ketertiban, itu yang tampaknya menjaga ketertiban. Tidak tampaknya bagaimana? Ribut di dalam kelas tidak tampaknya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti silakan masing-masing kelompok menuliskan di selembar. Sekarang ya, Bapak berikan waktu untuk menuliskan di silakan. Apa kabar Bobi? Apa kabar Bobi? Iya. Bapak perhatikan selama ini si Bobi ini pakai sandal. Pertemuan sebelumnya juga seperti itu nih. Iya. Kamu sadar kesalahan dulu ya? Sadar ya? Jadi semua orang pasti membuat kesalahan ya. Termasuk yang memakai sandal. Teman-temanmu juga pakai sandal. Ya. Jadi jangan merasa diri oh ini kesalahan terbesar. Pastinya kamu punya alasan mengapa memakai sandal. Kenapa? Terburu-buru di sekolah ya. Jadi merasa senang memakai sandal. Senang ya. Merasa senang dibandingkan dengan memakai sepatu. Ya, senang ya. Kemudian Bobi, kalian sudah membuat kesepakatan kelas ya. Tadi Bapak sudah baca di kelas ini dalam, termasuk juga keyakinan kelasnya. Kira-kira apa yang kamu langgar di kelas? Kesepakatannya kelas. Tidak berpakaian rapi ya. Berarti termasuk tidak memakai sepatu. Kalau peraturannya kesepakatannya harus berwarna hitam. Itu yang kamu langgar. Kira-kira apa yang kamu langgar lagi mengenai keyakinanmu? Tidak disiplin, tidak apa lagi? Tidak bertanggung jawab. Itu yang kamu langgar kemudian. Ya, kira-kira kamu bersedia nggak supaya kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini? Masih memakai sandal ini. Bersedia tuh? Bersedia. Kira-kira apa yang kamu lakukan setelah itu? Memakai sepatu. Berarti sudah ada sepatunya ya? Sudah ada ya? Berarti selanjutnya apa? Tidak mengulanginya lagi ya? Bersedia ya tidak mengulangi ya? Ya Bobi ya? Jadi Bapak harapkan supaya si Bobi bisa melakukan sesuai dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya. Jadi kalau kita mau rapi, teman-teman kita juga nyaman melihat, apalagi Bapak Ibu. Oke Bobi ya, sepakat ya? Silakan masuk.
Berikutnya saya melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif bersama dengan rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 1 Lotu. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lotu, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Wakasek, Bapak Ibu Guru, dan terlebih Bapak-Bapak calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak-bapak calon guru penggerak tentang diseminasi budaya positif. Adapun rangkaian acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama kata pengantar oleh pembawa acara, yang kedua kata sambutan yang diwakili oleh Bapak Wakasek Kesiswaan, dan yang ketiga penyampaian materi oleh Bapak-bapak calon guru penggerak, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pengantar dianggap sudah selesai. Yang kedua adalah sambutan yang diwakili oleh Bapak Wakasek. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya sapa kita semua. Salam. Yahum. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek dan juga Bapak Ibu Guru, dan terlebih Bapak calon penggerak Angkatan ke-9 yang sudah ada di hadapan kita saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada kesempatan yang indah ini kita bisa berkumpul bersama-sama mengikuti satu kegiatan yang dipandu sebenarnya oleh Bapak-bapak calon guru penggerak tentang pengibasan dalam proses yang diikuti selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak di lingkup SMA Negeri 1 Lotu. Dan kegiatan ini kurasa sangat kita sambut baik, dan semoga beberapa kegiatan-kegiatan ke depan yang bisa menjadi imbas dan juga manfaat positif kepada pihak sekolah. Pihak sekolah sangat berterima kasih dengan sudah adanya guru-guru yang sudah bisa berkontribusi untuk guru penggerak. Kenapa demikian? Karena proses guru penggerak ini bisa mengangkat kompetensi individu seorang guru dan terlebih kompetensi untuk kemajuan sekolah pada umumnya. Kita pihak sekolah sangat memberikan apresiasi dan selalu memberikan semangat kepada bapak-bapak bertiga. Kami tahu selama ini jerih lelah upaya dalam melaksanakan kegiatan ini, ada sedikit kecanggungan dalam mengikuti kegiatan karena faktor fasilitas dan juga masalah waktu. Tapi kami perhatikan sebagai rekan sejawat dan juga sebagai tim penanggung jawab juga di sekolah, kami lihat bapak-bapak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Harapan besar semangat Bapak Ibu tidak akan pudar dan tetap semangat sehingga kegiatan-kegiatan tahapan berikutnya bisa diikuti dengan baik. Dan semoga juga pengibasan ini ada dampak yang signifikan baik kepada kita sebagai rekan sejawat dan juga kepada peserta didik pada umumnya. Jadi intinya kami pihak sekolah atau kita dalam hal ini sangat menyambut baik kegiatan ini, dan pihak sekolah selalu memberikan dukungan jika bapak-bapak ibu memerlukan, termasuk juga fasilitas yang berkaitan dengan meluncur kegiatan-kegiatan bapak-bapak calon penggerak. Kurasa itu saja yang perlu kami sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ufuli wa baita mabefu.
Baik, terima kasih kepada Bapak Owakasek. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bapak-Bapak calon guru penggerak Angkatan 9. Dalam hal ini, Bapak-Bapak calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Lotu ada 3 orang. Yang pertama, Bapak Ikhtiar Hadefa SPD. Yang kedua, Bapak Berkat Hermanto SPD. Dan yang ketiga, Bapak Sanihe Ahmad Telombanua SPD. Inilah nanti Bapak-Bapak calon guru penggerak yang akan menyampaikan materi pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak. Langsung saja kita masuk pada penyampaian materi yang dipandu oleh Bapak Hermanto Zega. Kepada Bapak disilakan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan diseminasi atau penyimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Lanjut. Iya, bisa kita perhatikan di slide bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, dan bertanggung jawab. Ya, ini adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Biasanya, disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, ini salah satu ilustrasi Bapak Ibu. Misalnya teman kita yang di sampingnya, mungkin bisa kita praktekkan ini. Ini cobalah buka atau cobalah tutup ya. Misalnya kita menggenggam tangan kita, misalnya dalam genggaman ini ada sesuatu yang berharga, contohnya emas ya, ataupun segala jenis benda ataupun yang lain. Coba kita genggam dulu Bapak Ibu. Kita langsung mempraktikkan tadi buka tutup tadi ya. Izin kepada Bapak berdua maju ke depan. Mau praktekkan tadi. Coba digenggam tangannya, kuat-kuat. Jadi anggap saja ada sesuatu yang berharga di dalam genggaman ini. Jadi kira-kira bisa nggak Bapak membuka genggaman yang satu itu? Coba dibuka Pak. Bisa ya? Yang satu genggam saja. Iya. Yang satu. Nggak bisa ya? Dengan segala rayuan Pak, dibujuk-bujuk lah Pak. Ayolah, buka lah. Sedikit saja. Iya. Nggak bisa ya? Coba gantian sekarang Pak. Iya. Dengan segala bujukan manis, usahakan dulu dibuka lah Pak ya. Nanti makan kita habis ini. Boleh dipaksa nggak Pak? Hah? Boleh dipaksa? Bisa dipaksa. Yang penting jangan kekerasan Bapak. Berarti adu tenaga ini. Iya, nggak bisa ya, susah ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa yang mengontrol adalah bukan orang lain, diri kita sendiri yang mengontrol. Tapi tergantung situasi juga Bapak ya. Kadang-kadang kalau bujukannya nggak bagus, kurang menyenangkan buat kita ya, nggak dibuka. Tapi kalau ada juga rayuan yang memang menurut kita, berarti tergantung situasi. Tapi yang sebenarnya adalah mengontrol adalah diri kita sendiri. Oke, terima kasih Pak. Silakan duduk. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kontrak
yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu adalah yang paling utama. Ya, kalau dulu, sekarang kita mencari murid, ya, melihat segala kebutuhannya dalam memperoleh pendidikan. Next. Ya, ini tadi kita sendiri yang memegang kontrol Bapak Ibu atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Artinya tidak sembarang ini kita buka ini, walaupun dengan segala jenis rayuan yang dilakukan. Nah, inilah perubahannya Bapak Ibu ya, paradigma terkontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak bisa orang lain itu bisa kita atur, ya, atau bisa kita kontrol, tidak bisa. Tapi pemahamannya selama ini kan bahwa bisa kita mengontrol itu dengan mungkin dengan segala sesuatu, misalnya dengan peraturan. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Nah, inilah perubahannya, perubahan paradigmanya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, contohnya ini kita ada sesuatu yang kita harapkan, kita ajak orang lain supaya mereka juga ikut seperti yang kita harapkan. Itu stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita memaksakan kehendak, tapi bisa kita memaparkan pandangan-pandangan kita secara umum. Atau contoh yang lain, stimulusnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering kita lihat bahwa suatu kesalahan itu adalah buruk. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Ya, apa makna disiplin? Next. Ya, berasal dari bahasa Latin, artinya adalah belajar. Nah, ini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Ya, ini disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Ya, contohnya di sekolah kita ini, ya, untuk menegakkan disiplin maka harus membuat peraturan dan tata tertib di sekolah. Next. Ya, ini berupa nilai-nilai ini. Kalau tadi kita berbicara peraturan, ternyata kadang-kadang kalau misalnya kita menghukum anak, mereka akan mungkin responnya tidak bagus ya. Mungkin ada dalam hati dendam. Tapi kita memberikan suatu nilai ya. Apa yang dihargai, apa yang didapatnya. Misalnya nilai kebajikan atau keyakinannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkeinginan global, gotong royong, satu lagi ada kreatif. Atau nilai yang lain, contohnya bertanggung jawab, saling menghargai, atau saling menghormati. Berikutnya, ini teori motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu karena ada motivasi. Bisa motivasinya eksternal, ya, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu atau siswa kita melakukan sesuatu, mungkin ada motivasinya. Dia datang ke sekolah tepat waktu untuk menghindari hukuman, ya, untuk menghindari supaya dia tidak distrak di lapangan. Nah, itu motivasi eksternal, ya, masih. Atau hal lain, bisa dalam bentuk dia datang tepat waktu juga di sekolah, mungkin karena dipuji oleh wali kelasnya. Nah,
ada penghargaan, itu motivasi eksternal. Tetapi apa yang diharapkan di sini Bapak Ibu? Ini adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi motivasi internal ini berasal dari dalam diri, berdasarkan tadi keyakinannya. Ketika dia tepat waktu, maka dia menghargai diri sendiri atau bertanggung jawab pada diri sendiri. Ini kebutuhan dasar manusia. Semua kita ini pasti mempunyai kebutuhan masing-masing, ya. Dibagi atas 5. Yang pertama adalah survival, ini bertahan hidup atau bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian cinta kasih atau diterima, kesenangan atau kebebasan. Kadang-kadang anak-anak kita melakukan sesuatu, misalnya ribut di dalam kelas, sebenarnya mereka mencoba untuk bersenang-senang, walaupun itu sebenarnya itu tidak dibenarkan, tetapi mereka ada merasa senang ketika melakukan sesuatu. Ya, ini ada ilustrasinya Bapak Ibu. Next. Lanjut. Ya, kita sebagai guru maka mempunyai 5 posisi kontrol. Sebagai identitas gagal, maka ada 2 kontrol kita di atas. Sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin sering kita lakukan ini Bapak Ibu guru, ya, di dalam menangani setiap masalah siswa. Tetapi dampaknya seperti apa? Ternyata siswa kita merasa tidak enak ketika dihukum, atau mereka juga merasa dendam terhadap kita. Nah, tetapi coba kita ubah Bapak Ibu ke identitas berhasil, mulai dari teman, pemantau dan manajer. Tetapi posisi yang ideal adalah nanti adalah sebagai posisi manajer. Kita harus, ya, memberikan suatu upaya supaya si anak tidak mengulanginya lagi. Jadi kita sebagai posisi manajer di atas. Nah, ini yang saya katakan tadi, 5 posisi kontrol, ada identitas gagal, identitas berhasil. Di situ ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Biasanya kalau penghukum ini marah-marah, biasanya nadanya agak tinggi, ya, atau emosian. Nah, coba kita lihat yang posisi manajer Bapak Ibu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Ya, kalau bisa kita menangani siswa, coba kita ubah paradigma kita. Kita harus melihat dulu, ya, ketika dia mau ada masalah, kira-kira apa solusi dari masalahnya, ya. Tujuannya apa? Supaya Anda juga terkuatkan dengan kesalahan yang dia buat, ya. Berikutnya, ya, ini contoh-contoh ini Bapak Ibu yang biasa kita sampaikan, ya. Pertanyaan-pertanyaan, siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu masuk pada golongan kontrol, membuat orang merasa bersalah. Jadi seolah-olah siswa itu merasa bersalah, ya. Atau ditegur oleh ibu kepala sekolah, contohnya, penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Atau sebagai manajer Bapak Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kata-kata seorang manajer. Ini yang ideal tadi, posisi kita sebagai guru. Berikutnya, iya, budaya positif Bapak Ibu bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah, ya. Mulai daripada peraturan kelas, kemudian nanti keyakinan kelas, berikutnya nanti bisa mempengaruhi daripada satu lingkungan sekolah tersebut. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi kita ubah paradigma kita bahwa biasanya kita melakukan menyelesaikan masalah harus dihindari hukuman dan konsekuen. Kita alihkan kepada namanya nanti adalah restitusi. Ini juga bagian daripada restitusi, salah satunya adalah keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama, universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Biasanya yang kita percaya yang berasal daripada dalam diri siswa itu, kira-kira nilai apa yang dipercayanya. Berikutnya, ini pembentukan keyakinan kelas bisa kita praktekkan di dalam kelas, ya. Biasanya itu dimulai dari
peraturan-peraturan kelas ya harus berupa kalimat-kalimat positif. Contoh, misalnya kalimat negatifnya adalah jangan terlambat atau dilarang terlambat. Jadi bisa kita ubah ke kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Jadi kira-kira nilai keyakinan apa yang bisa kita dapat ketika tepat waktu? Ya, berarti bisa kita katakan bertanggung jawab ya. Atau contoh yang lain di atas Bapak Ibu bisa kita perhatikan, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan yang bisa kita ambil adalah tanggung jawab. Next. Ya, ini contoh-contoh daripada membuat kesepakatan kelas berupa keyakinan kelas. Itu diawali dari peraturan kelas berupa kalimat positif. Nah ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu, yang saya kita menyelesaikan masalah bisa dengan hukuman, bisa juga dengan penghargaan atau dengan konsekuen. Tapi kita ubah dengan metode segitiga restitusi. Jadi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini segitiga restitusi. Lanjut, nanti ada tahapannya Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Biasanya kita awali dengan kata-kata, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan sesuatu yang pernah melakukan ini. Jadi ini tujuannya untuk menguatkan siswa. Ya. Kemudian kedua adalah validasi tindakan yang salah. Siswa melakukan sesuatu kesalahan pasti ada tujuannya. Jadi kita harus gali itu Bapak Ibu. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah, nah tadi kan sudah dibentuk atau dibuat di dalam kelas keyakinan kelas, maka bisa kita menanyakan, berarti ada yang dilanggar, ya. Nah jadi setelah itu bisa kita tanya, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan atau si anak lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Itulah segitiga restitusi. Berikutnya, nah ini tahapannya Bapak Ibu, udah jelas ini. Lanjut, ya. Beberapa hari ini Bapak Ibu, saya coba mempraktekkan kepada anak-anak kita di sekolah ini. Ini adalah kasus pertama di mana si anak tidur di dalam kelas, maka perlu restitusi. Berikutnya, ini kasus kedua ketika si anak mengganggu teman yang lain, maka dengan menerapkan tahapan restitusi. Nah ini berikutnya ini, ya, anak yang sering memakai sandal. Maka saya coba menerapkan segitiga restitusi tadi. Mudah-mudahan ada perubahan. Saya lihat tadi sudah berubah, sudah pakai sepatu dia sekarang. Berikutnya, ini pembuatan keyakinan kelas, ya, di kelas 12 MIPA 3 mereka membuat berupa keyakinan kelas itu dari peraturan-peraturan kelas yang sudah disepakati. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada bagian refleksi. Jadi kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini setelah saya mempresentasikan tentang budaya positif? Seperti apa pemahaman Bapak Ibu, dan kemungkinan sebagai guru, apa target kita kepada anak-anak kita setelah kita memahami tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini tadi bisa kita laksanakan berupa keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, juga kegiatan segitiga restitusi. Mungkin itu yang sering kita lakukan, ya, menangani masalah siswa. Mungkin bisa kita terapkan segitiga restitusi. Silakan Bapak-Bapak, Bapak Ibu, kalau ada yang mau memberikan refleksinya. Saya Pak. Jadi Pak, setelah saya mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh
Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak penyaji di depan ini, saya sebagai wali kelas sering menghadapi masalah dalam kelas saya sendiri, di mana ada siswa di kelas saya ini tergolong ribut dan Bapak Ibu guru yang masuk juga teman-temannya sering menyampaikan kepada saya bahwa si anak ini selalu mengganggu baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan yang lain. Artinya bahwa siswa ini tidak mengikuti 100% apa keyakinan kelas yang telah diterapkan selama ini. Dari hal tersebut, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini sebagai, kalau saya lihat dari yang Bapak jelaskan tadi, posisi saya di situ adalah sebagai penghukum. Kenapa? Karena saya sering menyalahkan tanpa menjadi teman kepada si anak tersebut. Nah, setelah mendengarkan ini, saya akan mencoba dengan cara yang disampaikan tadi, bahwa kita bisa juga menjadi seorang teman kepada anak-anak didik kita dengan berbagai masalah yang mereka timbulkan. Itu salah satu yang membuat saya pada saat ini bahwa saya telah katakanlah tidak seperti yang diharapkan sebenarnya, karena saya sebagai penghukum dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Nah, itu yang bisa saya terima pada penyajian materi pada sore hari ini, dan saya akan mencoba dengan cara menjadi teman dan akan saya terapkan kepada anak tersebut di kelas saya. Demikian Pak, terima kasih. Bu Leti sudah memberikan beberapa refleksi ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah tadi disampaikan adalah sebagai teman, tetapi setidaknya lah, kalau dalam mengaplikasikan kita upayakan dulu sebagai teman atau sebagai pemantau, tetapi lebih idealnya adalah sebagai manajer. Manajer bisa menerapkan tadi segitiga restitusi tadi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Walaupun dalam prosesnya itu kita harus mulai dari teman dan juga jadi pemantau. Mungkin nanti lambat laun bisa kita lakukan seperti yang saya katakan tadi adalah sebagai seorang manajer. Oke Bapak-Bapak, mungkin satu orang lagi dari Bapak ini bisa Pak ya memberikan sebuah refleksi yang mungkin dipahami dari penyajian. Bisa ya Pak Mulun. Kesempatan yang sudah diberikan untuk menyampaikan refleksi dari apa yang sudah disampaikan disajikan oleh Bapak tadi, bahwa secara pribadi dulu, sebelum mendengar materi tentang budaya positif ini, jujur saja mungkin Bapak dan Ibu tahu sendiri, sebelumnya karakter saya sebagai tenaga pengajar ini adalah sebagai penghukum. Itu awalnya dulu penghukum. Jelas-jelas itu kalau ada kesalahan sedikit peserta didik, maka saya terapkan tadi sebagai penghukum. Tetapi dengan mendengar materi pada siang hari ini sungguh luar biasa, bahwa dengan beberapa cara
bagaimana supaya anak-anak tersebut lebih dekat juga dengan Bapak dan Ibu guru. Ada tadi 5, penghukum, kemudian juga sebagai pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau atau manajer. Jadi dengan mempelajari ini mudah-mudahan ke depan, ya mudah-mudahan, dan saya ajak kita Bapak Ibu guru, kalau bisa jangan sebagai penghukum lagi, kita itu lebih berpihak kepada peserta didik. Apalagi tadi sudah dijelaskan bagaimana kalau kita sebagai manajer. Tentu kalau ada masalah siswa harus kita mencari dulu kira-kira kenapa anak tersebut melakukan hal demikian. Jadi tidak langsung kita menghukum, bukan seperti yang dulu-dulu. Jadi dengan belajar siang hari ini secara pribadi saya sangat senang dan memahami bagaimana menghadapi masalah-masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Itu saja sebagai refleksi, ini juga bukan pertanyaan, hanya sebagai ya katakanlah refleksi yang saya dapatkan pada siang hari ini. Saya kembalikan demikian. Baik Bapak Ibu, sangat luar biasa refleksi yang sudah disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam lingkungan sekolah, ya, karena yang kita hadapi adalah anak-anak yang luar biasa, karena mereka juga memiliki keunikan masing-masing, dan yakinlah bahwa setiap anak mempunyai potensi, bakat, minat yang berbeda-beda. Itu ditentukan oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tugas kita sebagai guru harus menuntun ya peserta didik kita untuk mengembangkan potensi, bakat, minat yang dimiliki. Demikian saja Bapak Ibu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.